ampun. Sorry. Udah dari tadi? Lumayan. Aduh, gimana sekarang? Sehat? Beginilah tambah gendut. Nggak tau karena happy, nggak tau karena apa nih. Aduh ya, kayak tambah gendut gini. Kangen banget, gue udah lama ya Iya. nggak ketemu. Tahun berapa terakhir kita ya? Tahu tuh, waktu terakhir di klinik lu itu, gue lagi. Ih, itu lo udah lama banget kali. Iya, udah lama banget, makanya gue bilang pas gue liat di IG lu, aduh, gue bilang nih apa kabar nih gue jajan. Iya, itu udah berapa lama ya? Sebentar, klinik ya? Klinik awal-awal ya? Iya. Tahun 2016 atau 17 ya, lupa. Oh, udah lama banget udah lama banget. Sekarang aku udah nggak ke situ lagi. Oh, udah nggak di situ lagi? Lah, terus kliniknya siapa? Udah tutup, Tante. Oh, udah Iya, tutup. cerita panjang banget lah. Soalnya kan itu klinik tadinya bertiga sama teman kan. Nah, sibuk masing-masing lah. Aku sibuk, bertiga nih. Terus teman yang dua sibuk. Soalnya kalau nggak dikelola sendiri, susah. Waduh. Banting setir sekarang. Banting setir. Ntar lo ketawa lagi dengerin gue banting setir kemana. Iya, kemana sih? Sekarang apa kerjaannya? Aduh, pokoknya nggak menyangka deh. Tadinya tuh awalnya bantuin, sebenarnya niatnya bantuin suami. Klinik tutup tuh. Ini tutup. Sebenarnya enggak, sebelum tutup. Oh, sebelum tutup. Sebelum tutup, jadi dulu suami tuh ada kerjasama sama temennya. Bikin perusahaan. Tapi bukan suami yang pegang gitu. Jadi suami itu cuma apa ya, ibaratnya kayak naruh saham aja lah gitu kan. Bertiga tuh sama temennya. Nah, karena suatu hal lah ya, akhirnya pecah kongsi atau gimana lah, aku nggak ngerti. Terus itu perusahaan mau dijual. Dipikir sama suami aku, gimana nih gitu kan. Terus aku nggak tahu kenapa pada saat itu kepikiran beli aja deh. Mau beli jadinya. Padahal klinik dokter iya, ngurusin ini, iya, sekarang konstruksi. Dan aku nggak paham sama sekali, zero, nol banget kan. Mana aku tak paham soal konstruksi. Iya lah, biasa ngurusin pasien. Makanya terus pikir-pikir nggak mau konstruksi deh gitu. Cuma kan kenapa waktu itu mau beli perusahaannya, sebenarnya karena namanya waktu itu aku ikut ngasih nama. Gitu. Terus sayang gue udah capek-capek nyari nama, masa iya dijual gitu. Terus pengennya tuh bikin perdagangan umum. Kan suka perintilan kecil-kecil, yang lucu-lucu, suka bikin-bikin yang aneh-aneh gitu lah. Pikir waktu itu sama teman supply ke hotel. Kebetulan waktu itu lagi ada project, temen tuh nawarin adalah di Bali gitu kan. Udah deh yuk kita coba gitu. Awalnya tuh perdagangan umum sebenarnya, cuma suatu hari tiba-tiba ada customer yang minta untuk renov pabrik di tempat dia kerja. Aku juga nggak tahu tuh dari mana dia dapat kontak kita gitu kan. Atau mungkin karena dari awalnya konstruksi, terus dia udah pernah dengar atau udah pernah jadi customer. Aku nggak paham juga, nggak pernah nanya-nanya sampai sejauh itu. Nggak ada modal, Tante. Tahu gak sih, waktu itu aku suami aku tuh bilang gini, lo serius mau jalanin gitu kan? Karena gue nggak bisa support, gue nggak bisa bantuin lo apapun. Karena kan suami nggak dikonstruksi akhirnya ya, nggak ya? Enggak, suami kan kerja di perusahaan lain dan dia nggak mau nanti jadinya konflik of interest gitu. Dia nggak mau nanti disangkanya dia digaji sama perusahaan lain, tapi dia kerjanya ngerjain perusahaan sendiri juga gitu. Dia bilang pokoknya kalau lo mau maju ya maju sendiri. Gua nggak bisa bantuin lo sama sekali kan ya. Nekat. Dapatlah tuh project tuh ceritanya. Iya, tau gak sih modalnya berapa? 8 juta aku punya duit, Tante. Ya Allah. Terus mau ngandelin ini gimana ya gue ya kalau misalnya itu apa ibaratnya kayak gini, apa gue kentit duit belanja suami gitu kan buat nambahin modal. Iya kan. 8 juta mau ngerjain renovasi, walaupun renovasi kecil, sampai mana berapa sih? Harga renovasinya waktu itu? Waktu itu sih kecil, nggak gede lah. Berapa ya? Mungkin 20 sekian lah ya. Bukan renovasi yang bagaimana, enggak. Cuma kalau dengan duit 8 juta dapat apa gitu ya. Oke. Sementara kan aku nggak ngerti sama sekali nih konstruksi ini bagaimana, terus ngerjain ini modalnya berapa, terus boro-boro ngerti itu tukang juga nggak ada. Waduh. Gue ada kerjaan ini nih gitu. Lo mau nggak bantuin gue itu? Udah sini saya kerjain Bu, apa kerjaannya gitu. Kasih nih gini. Dia kasih penawaran. Terus waduh, duit gue kurang nih. Kayaknya salah satunya ada di otak tuh adalah oke, gue ngentit gaji bulan ini, gaji lagi bulan ini gitu. Pakai dulu ya. Buat modal. Oh iya, makasih ya. Makasih ya, Mas.
Terus terus pikir, tapi kan tetap ya harus mikir alternatif lain. Akhirnya coba tuh iseng ngomong ke yang ngasih project. Iya. Bu, karena ini pekerjaan pertama, DP 50% ya. Alhamdulillahnya dia mau dong. Nah, gimana trustnya ke tukang itu? Gimana terus barang-barang yang mau dibelinya itu belajar dari mana di Kausai? Otodidak aja. Otodidak? Sebenarnya kalau dibilang gini, nggak semulus yang kelihatannya gitu kan. Aku tuh pernah waktu awal-awal berdiri perusahaan ini, uang aku dibawa kabur sama karyawan aku. Adalah story yang sad ya. Ya, itu awal banget. Terus mulai tadinya tuh udah mau kayak aku nyerah aja deh, ngapain lah gitu, udahlah gitu kan. Udah bukan gua bidangnya pula bekerja ya. di jalur gua aja gitu kan, udahlah gitu. Iya. Cuma nggak tahu kenapa ya, kayak kenapa juga harus nyerah gitu. Iya. Orang tuh kayaknya mungkin di luaran sana pengusaha-pengusaha sukses gitu ya. Iya, jatuh pasti bangun, banyak jatuh bangun gitu. Masa wajar, gue baru ya. gitu doang udah nyerah gitu. Akhirnya lanjut. Gitu, tapi ya itu sih. Tapi harus oke juga ya, maksudnya dapat project pertama ya, terus udah gitu orangnya bisa trust gitu ya. Bisa trust, terus mungkin juga hasil yang dikerjakan bagus ya, makanya dia ngulang lagi ya yang itu tadi ya. Sebenarnya untuk urusan bagus atau enggak kan yang nilai customer ya. Iya, customer. Dia. Aku sendiri pada saat itu kayak gambling juga. Karena oke, dia biasa ngerjain kerjaan di rumah aku gitu kan. Kayak gini, kadang mungkin ya gini, aku sotoy aja gitu. Kayak kita ngelihat bangunan ini, wah ini kayak bagus sih, tampak luar. Tapi secara dalamnya kan kita nggak tahu ya, karena bukan ilmu aku nggak bergerak di situ gitu. Iya, aku karena nggak kan paham. komposisi. Iya, kan, kayak waduh. misalnya bikin dinding gini segala macam. Aku nggak tahu dalamnya keropos apa enggak. Aku nggak paham, sama sekali nggak paham. Jadi begitu customer aku bilang, ya oke nih kerjaannya hasilnya rapi bla 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 segala macam, itu dari dia yang komen. Iya. Nah tukang aku itu juga, ya aku kan gimana ya, oke dia memang sudah lama aku pakai, tapi kan untuk di rumah. Iya. Gitu, kalau untuk kerjaan di luar kan aku nggak tahu. Betul. Nah akhirnya aku pakai dia terus tuh, beberapa kali pakai dia terus sampai akhirnya kesandung. Bukan nggak kesandung tante. Sandung ya. Adalah dapat satu project. Menurut aku itu project pertama aku yang cukup menguras keringat banget. Dan bikin aku harus muter otak semua-muanya, mulai dari permodalan, terus tenaga, ilmu segala macam, karena nol ya, blank banget dan itu suatu hal yang benar-benar baru buat aku. Mungkin kalau misalnya kayak konstruksi biasa, aku akan ya udahlah, aku bisa tanya-tanya nih sama suami aku gitu, karena dia kan sipil ya. Ini gimana sih? Nah ini tuh proyeknya kebetulan proyek yang kayak kok gue bisa deh dapat ini gitu. Iya, sesuatu hal yang kayaknya ini luar biasa banget gue dapat ini gitu. Iya, makanya tuh jadi yang tapi mentoknya di itu waktu itu di modal. Walaupun pada saat itu modal kita sudah bertambah ya, karena lumayan dapat kerjaan dari konstruksinya itu gitu. Cuma tetap belum bisa untuk mengcover kebutuhan modal yang harus aku pakai yang untuk project ini itu. Ya nekat. Nekat lagi. Hampir semua project aku rasanya modalnya adalah nekat. Udah aku bilang, nih lo kerjain gini segala macam. Iya, udah tuh kerjain. Dari yang aku nggak tahu apa-apa tante, sampai rasanya ini pada saat itu ya. Kalau ada tukang tipu-tipu aku bilang, iya bu ini butuh misalnya bikin partisi, butuh gypsumnya sekian gini. Bohong banget lu, orang gue udah ngitung butuhnya cuma segini, sampai bisa begitu lah. Sampai bisa begitu, dari nol sampai bisa ngerti, paham, sampai untuk bisa ngerti gitu. ini masangnya bagaimana, sampai bisa aku gambar sendiri kebutuhannya. Karena kan memang karena awalnya niatnya perdagangan umum, jadi kan aku meminimalis karyawan. Betul. Nggak mau terlalu banyak orang gitu kan. Aku pengen kerjanya efektif banget. Jadi ya kadang merangkap-rangkap. Iya. Gitu sampai aku ngitung sendiri bisa kebutuhan catnya berapa, kebutuhan bahan ini berapa, bisa gitu loh. Sampai belajar seperti itu ya. Dan itu cuma aku baca
Jadi ada buku-buku suami aku kan, aku baca, terus dari internet kadang aku baca juga. Cuma kan kalau dari internet harus pintar-pintar ya milih-milih yang mana yang benar-benar bisa dipercaya atau enggak gitu kan. Terus aku beli buku, sampai niat banget beli buku bangunan. Jadi benar-benar cari benar ilmunya juga ya. Iya, karena udah terkandung terjun di bisnis ini. Oke, sip. Benar, makanya tuh yang apa ya? Sampai sekarang kadang masih kayak nggak percaya. Iya, orang aku taunya di kau punya klinik kok. Iya, gitu kan. Makanya yang masa sih gitu. Nah, terus tadi yang cerita itu, yang akhirnya permodalan itu gimana ceritanya? Solusinya tuh lagi nongkrong sama teman. Lagi nongkrong. Lagi mau makan nih, tiba-tiba itu kayak nggak enak makan, nggak enak ngapa-ngapain karena mikir aduh modal gimana ya sementara gitu kan. PO udah turun. Iya, makanya kan pusing. Kalau nggak diambil pusing, gini. Sayang gitu. Sayang, iya. Nggak tahu kenapa, nekat aja ngomong sama teman. Lo punya duit segini nggak? Punya, kenapa emang? Gue ada project, PO-nya udah keluar, gini segala macam. Pinjemin gue segini, bagi hasil gue kasih segini. Dan pada saat itu langsung ngomong, oke, deal. Gila ya. Jadi kayak macam suatu, waduh. Iya, itu juga gitu teman ya. aku tuh yang, hah, lo beneran nih ngomong kayak gitu? Kayak aku juga kayak nggak percaya gitu, kayak yang seriusan. Iya, udah deal, kata gitu. Kadang yang kita nggak duga-duga ya, bisa kejadian seperti itu ya. Iya, makanya ya ampun. Karena dia juga tahu ya, dokter kan, terus tiba-tiba dapat project begitu. Kan dia mungkin, aku gini, kok lo nggak nanya sih? Kok lo kerjaannya begituan sih gitu? Gua kan taunya lo dokter gitu. Dia pun nggak nanya. Ya mungkin itu karena percaya ya gitu. Iya, ada teman juga bukan baru ya, teman yang memang udah lama juga ya. Iya. Cuma kan tetap aja ya Tante, kalau aku jujur nih ya, sedekat apapun hubungan pertemanan, apalagi kalau udah deket banget, justru sebenarnya nggak enak ya. Bisnis sama hubungan pertemanan kan kadang suka ini ya. Kalau kita nggak pintar-pintar, malah akhirnya jadi ngerusak hubungan pertemanan itu sendiri. Benar. Kadang sih memang harusnya seperti itu ya. Cuman memang di saat kondisi itu ya mungkin memang ya lakinya dirimu ya gitulah. Nah itu dia, makanya alhamdulillahnya dimudahkan. Iya, nekat banget. Udah semuanya dijalanin aja gitu, tapi ya tiba-tiba datanglah pertolongan ya itu ya, seperti itu yang kita nggak duga-duga ya. Iya, dan itu ya yang aku ajaibnya lagi, kerjaan belum selesai, udah dibayar lunas sama customernya. Waduh. Jadi aku janji sama teman aku itu paling lama 3 bulan. Karena proyek kurang lebih 1-2 bulan kan. Itu pekerjaan baru jalan sebulan setengah apa ya kalau nggak salah, udah dibayar lunas. Jadi sebelum waktunya aku harus bayar ke teman aku udah bisa bayar dia. Iya. Aku kayak yang, jadi balik lagi kayak cerita yang pertama ya, nggak perlu ngeluarin duit lagi. Iya. Ya dari itu aja diputar. Akhirnya diputar. Luar biasa. Wah gila banget deh. Terus, yang kayak sampai sekarang pokoknya masih takjub aja gitu kadang, masih yang iyalah. Ya Allah alhamdulillah ya dimudahkan banget gitu. Iya dimudahkan. Cuma ya mungkin karena memang Dika kerjanya memang benar-benar fokus ya, kemudian jujur ya, jalaninnya juga nggak setengah-setengah ya, kayak tadi kan cari tahu gimana cara ini gimana cara memuaskan daripada pelanggan gitu ya, otomatis kan orang kebangun trust tuh dari situ. Ya akhirnya sih alhamdulillah dari satu proyek itu akhirnya lanjut ke proyek yang lain gitu sampai sekarang. Cuma ya takut sih tetap ada rasa ketakutan karena sadar diri bahwa gini, orang butuh sekian tahun untuk belajar ilmu itu khusus gitu kan. Betul. Sementara aku dipaksa ya untuk belajar dalam waktu yang singkat, kayak ibarat bayi itu baru belajar berdiri, harusnya kan baru dari ngerangkak terus berdiri, jalan gitu baru lari. Ini enggak, aku kayak baru bisa berdiri terus disuruh langsung lari. Dan itu tuh takut. Jadi setiap kali dapat project tetap masih yang aduh keringat dingin, aduh gimana nih, aduh nanti kalau dia nggak puas sama hasilnya gimana, yang kayak gitu-gitu masih tetap. Aku pengennya menjalin hubungan baik sama siapapun itu customer aku. That's the key, itu kuncinya. Betul. Jadi walaupun sudah nggak ada ikatan kerja gitu ya, nggak ada hubungan itu lagi, aku tetap berteman sama mereka. Pengennya tuh
ya udah gitu. Benar. Soalnya apa ya, susah kan? Iya. Apalagi maintain customer yang sudah berjalan lama gitu ya, itu yang ribet banget tuh gitu. Iya, Gitu. takjub bener. Gue pikir Diko masih jalanin klinik, jalanin kehidupan sebagai seorang dokter gitu ya. Tiba-tiba udah dari terakhir kita tahun 2016 itu ke sini, berubah 180 derajat ya, luar biasa. Semua teman-teman aku pasti bilangnya gitu. Enggak sayang gini. Dibilang sayang sebenarnya nggak juga, karena gini menurut aku ya. Dokter itu kan kita bisa menerapkan ilmu kita tanpa harus terikat sama suatu instansi tertentu gitu kan. Iya. Oke, aku nggak kerja di klinik atau di rumah sakit, tapi anytime kok di mana aja aku tetap bisa iniin ilmu aku gitu kan. Kayak misalnya nih kita lagi ngobrol gini, terus tiba-tiba, iya nih, kok kenapa ya aku kok perut aku suka sakit gini. Toh juga ilmu aku kepake sebagai seorang teman, aku bisa yang kenapa lo ada mah nggak, ada ini gitu kan. Benar, coba deh minum ini, coba minum itu gitu. Iya benar. Teman-teman aku juga sampai sekarang masih begitu, teman-teman dekat. Jadi mereka kalau misalnya tuh budak gue begini nih, masih kayak gitu. Jadi sebenarnya nggak harus aku kerja di suatu tempat tertentu tetap bisa kepake ilmu aku gitu. Iya betul. Dan bapak aku selalu bilang gitu sih. Kenapa dulu nyuruh aku kuliah kedokteran? Karena bilangnya kamu tuh nggak harus bergantung sama orang lain gitu. Iya betul. Untuk kerja jangan kamu bergantung sama orang. Iya betul. Gitu. Jadi tertanam banget deh. Tapi beneran dong, gue iya kan taunya dulu datang ke klinik ini segala macam, karena kan teman-temanku juga banyak dokter gitu ya. Tapi Dikau nih yang dari sini tiba-tiba belok ke sini ya, ilmu yang kedokterannya akhirnya harus belajar dulu istilahnya tentang sipil ya, teknik sipil, itu luar biasa. Dan memang mungkin juga talent yang ada di diri Dikau juga memang ke situ sih gitu loh. Sebenarnya kalau menurut aku sih ya, ya talent nggak tahu ya kalau bicara soal talent ya, cuma menurut aku sih yang penting kemauan loh. Ya kemauan pasti, cuman talent tuh istilahnya kayak Diko tadi kan, harga nggak seberapa tadi kan, tapi aku pengen dipikirin gitu loh, kepuasan daripada si customer, kan nggak semua orang punya seperti itu. Iya. Gitu, ada yang cuma yang penting oke, yang nilai proyeknya sekian, gue kerjain ini gini ya sudah ya sekedarnya aja gitu. Tapi Diko tuh yang benar-benar mikirin, ini dapat satu proyek, gimana caranya nih gue bisa bagus ke dia juga, kerjaannya sesuai dengan waktunya, kemudian mereka juga puas gitu kan, ya, gue juga dapat untung dari situ. Iya. Itu yang ya karena aku pengen hubungannya panjang. Betul. Kalau mereka puas sama servis kita yang sekarang, kan kemungkinan untuk berlanjut kan bisa dong gitu kan. Aku mikirinnya sih itu. Jadi kayak apa ya? Tanpa harus bersusah payah nyari lagi. Dengan sendiri mereka akan datang kalau kita membina hubungan baik itu gitu. Iya. Bakat sih ada. Orang milih udah dari jurusan kedokteran juga kan udah mau bisnis sendiri tuh, profesi kan. Jadi kayaknya memang bakat ada. Cuman garis tangan nanti menentukan apakah ia tetap di jalur pendidikan. Iya. Ya kan? Kedokteran. Apakah di sini? Kan banyak gitu say. Yang dulu ya, kalau cerita dulu teman-temanku juga, insinyur masuk bank ya, insinyur kan harusnya kalau kita mikir kan bangun gitu ya, ini masuk bank, tapi ya itulah jalan hidup gitu loh. Iya. Yang kadang-kadang kita nggak tahu ya. Nggak selalu sama latar belakang pendidikan kita ya. Iya betul, tuh. Makanya gue terus terang kaget banget nih, ketemu udah sekian lama, tiba-tiba bisnisnya berubah. Padahal gue pengen curhat juga nih dok gimana nih, pengen cerita masalah COVID segala macam, ya ternyata lebih gila ceritanya. Orang sekarang aja juga, sampai sekarang kok aku masih kadang terkaget-kaget, masih yang kayak, nih masih bertanya-tanya kok sampai sekarang, bener gak sih gue mau ngejalanin ini gitu, kayak apalagi kalau udah mentok nih, kadang ada ketemu sama satu masalah yang, aduh ribet banget gitu, jadi kayak pernah ada beberapa kerjaan yang berbarengan. Terus kayak tukang tuh nggak ada. Terus minta tolong sama suami juga, tolong dong cariin mandor dong, tolong cariin tukang segala macam gini-gini nih, misalnya gitu kan. Terus ada tapi harganya mahal, nggak masuk nih sama harga kita. Wah itu sakit kepala yang minta ampun. Terus yang
kayak gitu-gitulah. Lebih banyak sih masalah tenaga kerja ya, karena kalau orang yang biasa kita pakai, kita tahu kerjanya dia gimana. Betul. Tapi kalau kita narik orang baru, kita nggak tahu. Sementara yang aku utamain adalah servis aku, kualitas aku gitu kan. Jadi begitu ketemu sama orang baru yang aku nggak tahu gimana kerjaannya, itu deg-degannya tuh parah. Kayak yang apa ya, mempertaruhkan nama aku sendiri gitu di situ. Iyalah, bisa ngerasain kok gimana begitu dapat tender, ketika ini rasanya gimana. Iya, sampai aku bisa tiap hari itu, misalnya proyek sebulan ya. Padahal harusnya aku nggak perlu lah mondar-mandir, ada mandor kok, ada yang ngawasin, segala macam gitu kan di proyek itu. Betul. Tapi karena aku nggak tahu kerjaan itu orang gimana, sampai aku datang tiap hari. Dari pagi bisa balik aku jam 12 malam, yang kayak gitu, perempuan loh. Iya, betul. Ya walaupun mungkin di luaran sana juga banyak perempuan-perempuan yang kerja kayak aku. Tapi juga ya. Fokus kalau gue lihat gitu, dia nggak setengah-setengah ngerjain ini ya, ya tadi kan palang tanggung, apalagi waktu pas mengambil alih perusahaan itu kan di awal Diko juga ikut misalnya buat namanya atau apa, itu kayaknya udah part of ya jadinya. Jadi kalau kayak anak itu yang kita punya nih sayang nih kayaknya kalau iniin harus dicoba lagi. Itu yang gue salut ya. Iya. Dari dulu memang gue kenal lo tuh yang apa ya, gak kenal menyerah. Suka ribet sendiri sih. Suka ribet sendiri ya. Suka ribet sendiri, kayaknya hobi aja gitu, bikin diri sendiri ribet gitu kan. Kadang kalau misalnya dulu kan belajar pajak tuh apalagi tuh. Jadi perusahaan ini ternyata PKP. Aku aja nggak tahu apa itu PKP. Maksudnya untuk memimpin suatu perusahaan, aku nggak tahu apa aja yang harus aku tahu, apa aja yang harus pelajari. Aku tuh nggak paham sama sekali. Terus perpajakan, aku nggak paham nih. Gue harus lapor pajak kapan sih, gimana sih gitu. Tiba-tiba aku dikasih tahu bahwa perusahaan ini sudah PKP dan tiap bulan aku harus lapor pajak, PPN lah, inilah itulah segala macam. Wah. Itu asik beneran, kayak yang udah apa nggak jadi aja ya ini ya gue ya gitu. Sempat seperti itu ya? Sempet. Pokoknya setiap kali ada masalah yang agak bikin sakit kepala sih, apa gue lepas aja ya, udahlah ya, capek kayak gitu. Apalagi kalau urusan pajak tuh, setiap bulan pasti merasa ada rasa begitu setiap mau lapor pajak. Iya. Tapi memang di saat kita seperti kayaknya tersudut ya, ada satu apa ya, kayak macam pencerahan bahwa sayang kalau kayak gini. Gue harus coba bangkit lagi. Nggak semua orang bisa punya itu loh. Artinya untuk memotivasi ya diri sendiri. Karena gitu. Sebenarnya aku tipe orang yang gini, ribet tapi nggak juga sih ya, nggak ribet. Jadi dalam keseharian ya, pasti ada waktu-waktu dimana aku ngerasa, aduh kayak capek banget, capek ngadepin semuanya lah gitu. Maksudnya gimana pun juga kan aku seorang istri, seorang ibu juga gitu. Betul. Kan. Nah, terus harus ngurus ini juga, capek banget. Cuma alhamdulillahnya aku nggak diribetin sama gue harus gimana ya, enggak. Kadang cuma nyetir nih. Aku bilang sama aku, jalan-jalan dulu ya, cuma nyetir keliling komplek. Nyetir aja, ngelihat kanan kiri nggak jelas gitu kan. Udah, balik ke rumah, udah hilang aja semuanya gitu. Yang tadinya stres berat sampai kayak kepala mau pecah ya. Iya. Sampai rumah udah hahi lagi, udah kayak lupa, tadi ada masalah apa ya gitu. Atau enggak kalau lagi gimana, paling aku pergi ke coffee shop, ngopi, main game. Main gamenya juga bukan game yang kekinian lah, enggak. Aku suka main game-game cupu yang nggak jelas gitu, yang aku suka. Udah sejam pulang gitu doang. Iya. Karena aku nggak mau sampai masalah aku tuh kebawa ke rumah. Karena gimana pun juga kan suami aku juga mungkin di kerjaannya betul ada masalah. Aku nggak mau nanti dengan aku gimana malah kepikiran dia gitu. Betul, betul. Karena pasti tuh kalau misalnya aku yang udah ngerasa capek banget, jenuh gimana, suami aku nanti pasti akan nanya. Ya udah, kalau gitu nggak usah diterusin. Karena dulu kan dia yang nanya. Iya, betul. Lo yakin mau nerusin ini? Gitu. Dulu waktu pas aku sempat ngejalanin kan klinik juga, itu juga, perusahaan juga.
capeknya double. Karena Iya. kebetulan kan kliniknya jauh dari rumah ya. Iya. Terus suami aku bilang nggak bisa, harus pilih salah satu. Nggak bisa Iya, dua-duanya fokus dijalanin, ya. badan lo rontok, dia bilang Betul, gitu betul. kan. Terus anak nggak keurus, suami juga nggak keurus gitu kan. Aku udah terlanjur capek duluan sama dua urusan itu. Akhirnya aku memilih, kenapa aku memilih perusahaan ini, karena aku pikir dia masih bayi. Masih harus aku ini dari awal gitu kan. Sementara Iya. kalau klinik waktu itu kita udah sampai pada keputusan di mana aku dan teman aku ya, kita nggak bisa nih kalau misalnya nggak kita urus sendiri, harus kita urus sendiri sementara kita semua sibuk gitu kan. Ya udah oke, kita ya udah deh kita break, kita nggak lanjutin dulu. Oke ya udah gitu. Jadi kebetulan situasinya memungkinkan aku untuk Ya, lebih fokus yang lebih di sini. fokus ke situ gitu. Karena emang gempor banget sih tante. Gila. Iyalah, bisa Capek. kebayang. Mm-mm. Bidang yang lu sama sekali beda ya. Mm-mm. Hanya gitu. Oh Repot ya? iya, minum dulu nih. Iya Udah iya. disubin Ini dari minum. tadi nih udah. Tuh Iya. nggak ngeliat apa udah setengah. Udah setengah. Aduh. Iya. Minum dulu, buka masker. Aduh. Capek kan. Aku aja nih tadi lagi ada kerjaan. Terus kadang gitu ya. Aku nggak tahu apa akunya yang sial, apanya aku gimana ya. Project-project yang dikasih aku tuh, yang aku dapat rata-rata tuh project yang kayak Roro Jonggrang. Roro Jonggrang. Gimana tuh Roro Jonggrang? Jadi Aduh. mereka ngasih tahu hari ini, Mbak, ini ya apa namanya besok ya penawarannya. Hah? Besok gitu. Gue belum ngitung, belum apa, apalagi kalau berhubungan sama desain kan harus ada yang Betul. ngedesain dulu kan. Betul. Baru nanti dari desainnya itu kita bikin RAB segala macam. Iya. Kan nggak bisa sehari juga kali gitu. Mereka kadang suka kayak gitu. Terus udahlah minta buru-buru. Ntar ini kapan harus selesai nih ininya proyeknya, kerjaannya. Cuma dikasih waktu 2 minggu mbak, sebulan mbak. Waduh. Kayak gitu. Padahal di perhitungan kita misalnya waktunya Iya. 2 bulan. Aduh, makanya seriusan aja yang bener dong gitu. Itu yang kadang suka bikin. Tapi kayaknya Diko malah tertantang mau gitu ya. Bener banget. Itu kan? Nggak tahu kenapa. Iya. Nggak tahu kenapa. Di waktu yang sempit, ini harus semuanya Iya. ini. Gimana caranya nih? Iya Kayaknya benar. gitu ya. Iya. Kok tahu sih? Iya lah. Iya soalnya itu yang aku bilang project yang sampai aku yang project pertama yang cukup besar itu ya. Itu tuh benar-benar nyita waktu banget karena mereka juga mintanya buru-buru. Buru-buru. Jadi antara aku ngirim penawaran udah gitu deal-dealan terus sampai jalannya project itu benar-benar waktunya singkat banget. Kayak aku nggak dikasih kesempatan untuk mikir. Padahal banyak yang harus pikirin gitu kan. Iya. Ditambah lagi yang paling penting adalah aku nggak tahu apa-apa di bidang itu. Wah itu gila sih. Iyalah. Tiap hari itu kayak di depan laptop gini terus yang belum kalau ya ini ada revisi nih begini desainnya berubah. Itu lagi di depan. Itu Tapi, ulang, iya. kayak apa ya? Malah akunya ngerasa Tertantang. benar. Nggak tahu, begitu dapat project yang slow gitu kan, kayak yang aduh males deh, aduh ada kayak gitu. Iya. Makanya nggak ngerti kenapa ya. Dan mungkin kayak doa aku didengar jadinya gini. Nih, gue kasih nih, lo kan sukanya yang buru-buru nih. Dapat project yang begitu-begitu. Terus. Tapi akhirnya jadi memacu aku untuk Ya. cepat kayak gitu. Betul. Tapi alhamdulillah sih hasilnya sih so far oke lah ya. Berarti dari gitu. yang 2016 ke sini berapa tahun ya? 5 tahun 5 ya? tahun. 5 Tuh resminya aku beli 2017 akhir. Karena awalnya adalah waktu pas yang hotel segala macem itu join sama teman suami pakai perusahaannya dia. Nah pas 2017 akhir bareng pas sama klinik itu mau tutup juga kan, sempat masih aku berjalanin berapa bulan lah itu pas dibeli sama suami aku 2017 akhir. 2017. Ya, lumayan ya, sudah nikmatilah hasil kerja yang istilahnya dulu yang benar-benar
dengan modal nol, kemudian nggak tahu apa-apa, sekarang jadi tahu. Menikmati ada sih mungkin modal. belum ya, cuma maksudnya masih tetap berusaha lah untuk supaya bisa lebih berkembang lagi gitu kan. Iya. Cuma masih banyak sih yang harus aku benahin macam-macam. Cuma lumayan lah ilmunya sedikit aja, walaupun masih jauh ya dari ini, tapi lumayan lah sedikit-sedikit nambah. Karena kan setiap project kadang beda-beda. Betul. Oh, project ini tuh nambah ilmunya ini, project ini nambah ilmunya ini gitu. Jadi ya lumayan. Cuma kalau lagi banyak kerjaan gitu kan, jadi waktu untuk keluarga juga tersita kan. Untungnya sih suami nggak ini ya. Ya karena kebetulan dia profesinya juga di sini kan, sipil kan dia. Iya, tapi kan dia nggak kerja di konstruksi. Oh, dia nggak di konstruksi ya. Ada nyerempet-nyerempet lah sama. Minimal dia tahu lah pekerjaannya. Cuma ya gitu, dia juga kan lagi, maksudnya dia kerjaannya sibuk banget sama nggak apalah tetek bengeknya dia. Jadi minta tolong sama dia tuh juga kadang akunya sendiri nggak enak. Kayak ini dong, tolong ini, tolong itu. Dia sendiri udah sibuk mungkin sama report sama apanya gitu kan. Jadi kalau aku mau menambahin bebannya dia tuh kayak mana? Jadi ya udah dikerjain sendiri aja semuanya gitu. Iya. Sekali lagi nekat. Nekat dan tertantang. Iya. Salut gue ngeliatnya, Dokter Niken. Ya, kita minum dulu deh kalau gitu. Oke. Aduh. Hujan terus ya? Udah